jernih terkurung di pegunungan, jatuh mengalir ke muara tepi. Sebelum kita masuk ke perdebatan, izinkan kami memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum serta rekan-rekan sivitas akademika yang kami banggakan, perkenalkan kami dari tim hukum agraria dengan saya Fu selaku penjara opening dan closing statement, dan kedua rekan saya yakni John Ferry selaku penjara di pihak pro dan Ananda selaku penjara di pihak kontra, di mana keduanya akan melihat perdebatan kali ini dalam landasan yuridis, sosiologis, serta perbandingan negara sehingga dapat melahirkan perdebatan yang komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan mosi perdebatan kali ini ialah pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Profesor Cronenberg dalam teori negara kesejahteraannya menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Namun, Dewan Juri, apakah pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang tepat dan diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang merata dan seimbang bagi masyarakat? Dewan Juri berangkat dari pengakuan terhadap kapasitas hukum penyandang disabilitas mental, kita dapat bersepakat bahwa aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang krusial. Sebab hal tersebut berkenaan dengan dapat menuntut atau dituntutnya seorang serta syarat-syarat dalam dirinya sehingga dapat secara sah dijatuhi hukuman pidana. Oleh karena itu, pembaruan hukum sebagaimana yang menjadi isu hangat dalam RKUHP saat ini sangat dimungkinkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Dewan Juri yang terhormat, sebagaimana tercantum dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hal ini selaras pula dengan sila kelima Pancasila sebagai filosofi gersah bangsa Indonesia dengan mengutip pendapat Profesor Kailan dalam buku pendidikan Pancasilanya yang menyatakan bahwa negara wajib mengupayakan terpenuhnya keadilan bagi setiap warga negaranya yang berhadapan dengan hukum. Pun Dewan Juri, kita paham bahwa ternyata terdapat 3 kategori disabilitas mental sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli psikologi Kartini Kartono, yakni kategori berat, sedang, dan ringan. Apakah pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang tepat untuk diberikan? Hal ini menimbulkan perbedaan pandangan dengan pihak pro mendukung pertanggungjawaban pidana melalui pemidanaan disertai dengan pemaksimalan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mental selama proses peradilan. Berbalik daripadanya, pihak kontra menolak pertanggungjawaban pidana dengan pandangan bahwa treatment alternatif di luar pemidanaan adalah mekanisme yang lebih baik daripada pemidanaan badan. Lantas, manakah mekanisme yang paling menjawab? Mari simak perdebatannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Fascistus quos impunat aequat. Kesalahan selalu melekat pada orang yang berbuat salah. Maka Dewan Juri yang terhormat dapat sadari dengan mosi pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental merupakan hal yang tepat untuk dapat diberikan, mengingat pidana hadir oleh karena adanya kesalahan. Nonet Executive Teori responsifnya menjelaskan bahwa hukum harus hadir untuk mengakomodir segala kebutuhan yang ada serta menjadi solusi yang tepat untuk melindungi masyarakat. Hal tersebut berjalan linear dengan tujuan yang ingin dicapai dan pemberian pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental yang tak lain dan tak bukan, yakni untuk melindungi masyarakat dan menciptakan keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat. Dewan Juri pada dasarnya penyandang disabilitas merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang telah termaktub dalam pasal 9 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Aturan tersebut menggambarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali penyandang disabilitas mental sekalipun, sehingga pada kapasitasnya penyandang disabilitas tidaklah serta-merta menjadi kebal hukum oleh karena ketidaksempurnaannya.
Dewan Juri yang terhormat menjadikan bahwa pemberian pertanggungjawaban pidana bagi penyandang disabilitas mental sangat sulit untuk dilakukan. Namun hal yang perlu disadari bahwa pemberian pertanggungjawaban pidana pun tidak terpaku pada unsur subjektif semata, melainkan mengenai unsur objektif, yakni tentang perbuatan yang adalah hal yang dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat untuk menjawab persoalan yang ada, kami menawarkan mekanisme berupa: yang pertama, menjadikan penyandang disabilitas mental sebagai pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana melalui adanya pembuktian tingkat gangguan mental dari ahli kejiwaan dan pembuktian dari keberadaan kausalitas di antara perbuatan dan keterbelakangan mental yang dimiliki pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan untuk menentukan taraf kemampuan bertanggung jawab, sebagaimana yang didukung melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang pedoman pemeriksaan kesehatan jiwa guna kepentingan penegakan hukum. Didukung pula dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa, di mana pemeriksaan dapat dilakukan untuk menentukan kemampuan bertanggung jawabnya seseorang dalam melakukan tindak pidana dan menentukan kecakapan hukum seseorang dalam mengikuti proses peradilan. Adapun mekanisme yang kedua, yakni menyadari bahwa penyandang disabilitas bukanlah mereka yang tidak mampu untuk bertanggung jawab, melainkan yang kurang mampu. Oleh karena itu, dengan Juri yang terhormat, maka hukum tetap dapat diberikan dengan ketentuan hukum yang diberikan, yakni setengah dari ancaman pidana pada umumnya, sama seperti halnya yang diberikan pada anak di dalam proses peradilan pidana. Adapun hal tersebut menyadari bahwa penyandang disabilitas memiliki kesamaan dalam hal tingkat kematangan jiwa atau mental yang pada dasarnya kurang mampu bertanggung jawab. Adapun yang terakhir, Dewan Juri yang terhormat dengan menyadari bahwa menjamin kapasitas atau hak-hak penyandang disabilitas mental dapat terpenuhi dalam proses peradilan dengan cara memberikan akomodasi yang layak di dalam proses penegakan hukum, seperti halnya memberikan bantuan hukum, perlindungan ataupun pendampingan dari psikolog atau psikiater, serta meminta penilaian dari dokter sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 dan memastikan bahwa terdakwa penyandang disabilitas mental terhindar dari segala tindakan kekerasan, tindakan semena-mena, dan perbuatan yang dapat merendahkan martabat dirinya sendiri selama proses peradilan berlangsung. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, mekanisme yang kami gagas dan yang kami ajukan sesungguhnya telah mengakomodasi segala permasalahan yang ada. Hal ini pula telah didukung oleh fakta berupa putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 50 Garis Pidana Khusus Garing 2013 yang menjatuhkan vonis 10 bulan penjara dengan masa percobaan 1 tahun 6 bulan kepada terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Padahal dalam persidangan, ahli kejiwaan telah memberikan pertimbangan dan keterangan bahwa terdakwa terbukti mengalami disabilitas mental. Namun hakim tetap menjatuhkan hukuman pidana dengan meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak merupakan bagian dari akibat dari apa yang diderita dan penyakit yang dideritanya. Dewan Juri yang terhormat, adalah kita meningkatkan perdebatan ini menjadi satu tingkat lebih tinggi dengan berkaca pada negara Australia melalui Criminal Law Mental Impairment Accounts Act 1996, di mana dalam pasal 10 ayat 1 telah mengatur bahwa terdakwa penyandang disabilitas mental dapat diajukan dan dimintakan discretionary jurisdiction kepada Mahkamah Agung atau pengadilan setempat sebagai dasar hukum bagi penyandang disabilitas mental untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Karena yang menjadi masalah tidak hanya apakah orang tersebut dapat bertanggung jawab atau tidak, melainkan berbicara tentang keadilan yang didapatkan dari korban. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, keseluruhan faktor di atas telah secara tuntas kami selaraskan untuk menjadi argumen untuk dari tim pro untuk mendukung hadirnya mosi kali ini dapat disepakati bersama dan menciptakan pembaharuan hukum yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Lex semper debit remedium. Hukum selalu memberikan obat. Pada game ini rasa-rasanya cocok jika kita korelasikan dengan musim perdebatan kali ini. Hukum hadir untuk menyembuhkan dan bukan malah memperparah keadaan. Namun Dewan Juri, sayangnya hal ini tidaklah sesuai dengan pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Menimbang hal tersebut tidaklah mencerminkan tujuan dari pemidanan itu sendiri, yakni pemulihan. Dewan Juri yang kami hormati, seorang tokoh pemikir hukum Hailer Hart pernah mencanangkan bahwa sistem hukum haruslah menampilkan kesesuaian spesifik terhadap moralitas dan keadilan. Artinya untuk menghadirkan keadilan yang seadil-adilnya di tengah masyarakat,
hukum harus mampu mengakomodir berbagai cara dan tidak hanya terbatas pada pemidanaan saja. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan memahami perilaku penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana sebagai bentuk dari kekurangan atas keterbatasannya untuk dapat menyadari bahwa hal tersebut merupakan perbuatan yang terlarang. Sebagaimana konteks yang demikian sudah tidak lagi dapat memenuhi unsur subjektif untuk dapat dipidananya seseorang, yakni harus ada kemampuan untuk bertanggung jawab. Dewan Juri, mekanisme yang kami canangkan pun sejatinya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait perlindungan hukum, kesejahteraan, dan perlindungan khusus disabilitas serta hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Conventions on the Rights of Persons with Disabilities yang menyebutkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya. Sementara pidana sendiri bukanlah bentuk penghormatan atas integritas mental seseorang yang justru berkebutuhan khusus secara mental. Maka dari itu Dewan Juri untuk menjawab persoalan yang ada kami hadir dengan menawarkan mekanisme-mekanisme sebagai berikut. Yang pertama adalah dengan menempuh langkah perdamaian, yakni restoratif justice dalam penyelesaian kasus pidana ringan, mengingat status keterbelakangan mental yang dimiliki oleh pelaku dapat dijadikan alasan pemaaf atas perbuatannya. Yang kedua adalah ketika kesepakatan kedua belah pihak tidak tercapai melalui restoratif justice, maka peradilan sejati dapat menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi sebagai langkah penyelesaian atas kasus dan bukan malah pemidanaan. Yang ketiga adalah dengan merevisi aturan pasal 10 KUHP dengan menambahkan rehabilitasi sebagai salah satu opsi penyelesaian pidana yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Dan yang keempat adalah dengan melaksanakan pembinaan, pelatihan kerja, dan rehabilitasi bagi terdakwa penyandang disabilitas mental sebagai bentuk pemenuhan kewajiban di luar dari pemidanaan, sebagaimana pandangan abolisionis yang menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan bentuk masalah sosial sehingga perlulah dicari alternatifnya. Hal ini pun linear pula dengan konsepsi teori relatif yang diungkapkan oleh Prof. Bardanawawi Arif dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, di mana hukum pidana tidak hanya dipandang sebagai aspek kenestamaan saja, tetapi melihat bagaimana hukum pidana dapat memperbaiki kerugian yang ada pada masyarakat. Oleh karena itulah mekanisme kami akan berfokus kepada ranah preventif dan bagaimana perlindungan yang mampu diberikan negara kepada korban daripada tindak pidana. Dengan Juri, mekanisme yang kami canangkan telah didukung pula oleh fakta sosial, yakni eksistensi dari putusan Pengadilan Negeri Cianjur nomor 144-P/2014-2014-PNCJ yang melepaskan terdakwa disabilitas mental dari segala tuntutan hukum dalam kasus mutilasi dan memerintahkan kepada penuntut umum untuk menempatkan terdakwa di rumah sakit jiwa. Putusan ini pun dilatar belakangi oleh keadaan pelaku yang tidak dapat dimintai pertanggungjawab pidana, sehingga hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi hakim. Selanjutnya Dewan Juri, marilah kita meningkatkan perdebatan kali ini menjadi satu tingkat lebih lagi melalui komparasi negara, yakni dengan negara Norwegia. Norwegia pun ternyata tidak mengamini adanya pertanggungjawab pidana terhadap penyandang disabilitas mental. Sebagaimana hal ini termaktub di dalam pasal 20 KUHP Norwegia, di mana disebutkan bahwasanya orang yang berusia di atas 15 tahun melakukan kejahatan dan ditemukan mengalami keterbelakangan mental tingkat tinggi, maka tidak dapat bertanggung jawab secara pidana dan tidak dapat dihukum. Norwegia pun menjadi salah satu negara yang ramah akan penyandang disabilitas mental dengan menyediakan pelayanan kesehatan yang maksimal bagi penyandang disabilitas mental dan merupakan salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang rendah di dunia. Maka dari itulah Dewan Juri kami dengan sangat tegas dan lugas menolak penuh emosi perdebatan kali ini, karena pelimpahan pertanggungjawab pidana bukanlah jalan yang tepat untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Sekian dari kami dan terima kasih. Pergi lomba debat hukum bersama teman, bertemu juri hebat dan rupawan. Dewan Juri, tibalah kita pada babak simpulan, dengan harapan agar tim kami dapat dimenangkan. Dewan Juri, mari kita tarik benang merah dari perdebatan kali ini. Berdasarkan kacamata berpikir baik dari pihak pro maupun pihak kontra, keduanya sama-sama mengamini pentingnya hak dan kapasitas hukum penyandang disabilitas mental. Oleh karenanya, mereka harus ditangani secara khusus ketika berhadapan dengan hukum.
Keduanya pun mengeluarkan studi komparasi dengan pihak pro berkaca pada Australia dengan Criminal Law Mentally Impaired Act 1996-nya yang menjadi dasar bagi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana meskipun mengalami disabilitas mental. Adapun pihak kontra membawa Norwegia dengan KUHP dan kebijakan negaranya yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Lantas, manakah konsep yang paling efektif dalam menjawab permasalahan yang diperdebatkan? Pihak pro berpendapat bahwa pengakuan terhadap kapasitas hukum haruslah sejalan dengan dapat dipertanggungjawabkannya tindak pidana penyandang disabilitas mental. Sebab, ketidaksempurnaannya tidaklah boleh menjadikannya kebal terhadap hukum. Pun Dewan Juri, pertanggungjawaban pidana merupakan upaya untuk memberikan keadilan bagi korban. Sementara itu, pihak kontra berpendapat bahwa justru ketidaksempurnaannya itulah yang menjadi alasan kuat untuk menolak mosi perdebatan kali ini. Alih-alih pembinaan badan, rehabilitasi dan pembinaan adalah jalan yang lebih baik. Pun Dewan Juri, kepentingan dan keadilan korban tidaklah melulu dapat diakomodasi melalui penghukuman pada pelaku. Akhir kata, Nagelman Keburasih, turun terakhir di Wasarturi. Cukup sekian, terima kasih. Izinkan kami pamit undur diri.